Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di sini saya akan menjelaskan terkait soal UTS nomor 2 market research ya. Nah, untuk yang pertama di A ini soalnya berbunyi apa judul penelitian Anda untuk mata kuliah market research. Nah, untuk jawaban saya di sini yaitu adalah studi kualitatif tentang persepsi konsumen terhadap efektivitas iklan Google Ads dalam meningkatkan penjualan jasa konveksi di The Garment Indonesia. Nah, untuk yang B, siapa yang menjadi sampel penelitian Anda, siapa mereka dan berapa jumlahnya? Nah, untuk jawaban saya di sini untuk sampel penelitian saya meliputi konsumen yang pernah melihat iklan Google Ads dari The Garment Indonesia atau yang pernah menggunakan jasa konveksi di The Garment Indonesia setelah melihat tayangan iklan dari The Garment tersebut. Nah, fokus saya di sini adalah orang-orang yang terlibat atau pernah memiliki pengalaman dengan tayangan iklan Google Ads yang dijalankan oleh The Garment Indonesia. Nah, untuk sampelnya terdiri dari konsumen potensial atau aktual ya, yaitu baik mereka yang sempat tertarik dengan iklan yang pernah muncul di gadgetnya, iklan dari Google Ads The Garment Indonesia, ataupun yang akhirnya dari iklan tersebut ia order menggunakan jasa konveksi dari The Garment Indonesia. Jadi ada dua tipe konsumen yang saya target untuk sampelnya ya. Kemudian untuk jumlah sampelnya dan karena saya menggunakan metode kualitatif, maka estimasi penggunaan sampel saya tidak banyak, sekitar 10 sampai 15 orang ya. Ya, karena alasan saya menggunakan sampel yang sedemikian rupa karena di penelitian kualitatif itu lebih ditujukan untuk mementingkan kedalaman informasi daripada jumlah kuantitas data. Kemudian untuk jawaban yang C, berapa hipotesis yang menjadi dasar penelitian Anda? Untuk hipotesis saya di sini ada satu, yaitu iklan Google Ads efektif dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap jasa konveksi di The Garment Indonesia. Nah, penggunaan hipotesis ini didasarkan bahwa iklan seperti Google Ads dapat memperluas jangkauan informasi kepada konsumen sehingga konsumen bisa mengetahui bahkan sampai mempertimbangkan untuk order di jasa konveksi di The Garment Indonesia. Kemudian ada persepsi konsumen terhadap iklan Google Ads yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan jasa konveksi. Nah, ini bahwa asumsi ini saya dasarkan bahwa baik positif maupun negatif iklan yang ada Google Ads itu berpengaruh kepada keputusan akhir konsumen dalam memilih jasa konveksi. Kemudian hipotesis yang ketiga ada efektivitas iklan Google Ads yang dipengaruhi oleh relevansi dan daya tarik iklan bagi konsumen. Nah, di sini saya asumsikan bahwa konsumen akan lebih terpengaruh jika iklan tersebut relevan dengan kebutuhan konsumen. Nah, serta minat mereka dalam penyajian visual. Ini visual iklannya seperti apa, apakah menarik atau tidak, serta informasi-informasi yang disampaikan dalam iklan tersebut. Kemudian untuk jawaban yang D, di mana di sini soalnya adalah variabel yang digunakan dalam penelitian. Jelaskan mana variabel yang terkait, mana variabel bebas, dan jika ada yang menjadi variabel moderasi atau mediasi ya. Untuk variabel bebas atau independen saya adalah iklan Google Ads. Kenapa? Karena fokus utama dari penelitian saya adalah penggunaan iklan Google Ads tersebut. Kemudian untuk variabel terikat atau variabel dependen itu ada persepsi konsumen terhadap efektivitas iklan dan keputusan pembelian jasa konveksi. Nah, kedua variabel ini cukup terikat terhadap tayangan iklan Google Ads yang
dipaparkan oleh The Garment Indonesia. Jadi ini merupakan variabel terikat. Nah, di sini saya juga menambahkan ada variabel mediasi, ya, di mana di sini ada persepsi konsumen terhadap kualitas jasa atau produk dari The Garment Indonesia yang dapat mempengaruhi hubungan antar iklan dan keputusan pembelian. Jadi ini variabel mediasi saya adalah bagaimana persepsi konsumen itu mempengaruhi hubungan antara iklan dan juga keputusan pembelian dari konsumen tersebut. Kemudian untuk jawaban yang E, ini lampirkan minimal 2 jurnal yang saling bertentangan, hasilnya baik positif dan negatif atau positif dan tidak signifikan untuk setiap hipotesis dari penelitian Anda. Nah, di sini saya sudah menemukan 2 jurnal. Yang jurnal hasilnya positif ini ditulis oleh Usman. Saya menemukannya di Mendeley. Misal satu jurnal luar negeri juga yang ditulis pada tahun 2020. Nah, di dalam jurnal ini ditemukan bahwa iklan Google Ads ini efektif dalam meningkatkan keterlibatan konsumen dan meningkatkan penjualan. Nah, studi yang dilakukan Usman ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran digital melalui Google Ads dapat meningkatkan brand awareness serta mendorong calon konsumen untuk mengambil tindakan yang lebih lanjut, seperti contohnya melakukan pembelian. Ini salah satu contoh jurnal yang positif. Kemudian ada jurnal yang hasilnya tidak signifikan, yaitu jurnal yang ditulis oleh H&M dan Koa di tahun 2021 dengan judul The Google Advertising Service Adoption Behavior of Enterprise in Digital Transformation Age. Nah, di jurnal ini isinya menunjukkan bahwa penggunaan Google Ads ini tidak selalu memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan penjualan. Di sini juga ditemukan dalam jurnal ini bahwa keberhasilan Google Ads ini bergantung oleh beberapa banyak faktor, seperti kemampuan perusahaan dalam memilih kata kunci, kemudian serta bagaimana kemampuan perusahaan dalam menyusun isi konten iklan yang relevan bagi konsumen, seperti itu. Untuk jurnalnya nanti sudah saya sertakan pada email. Oke. Kemudian untuk yang F, jawaban untuk soal F, di mana penelitian Anda merupakan kualitatif atau kuantitatif, sudah jelas, dimana dari judul saya studi kualitatif, artinya jurnal saya ini atau penelitian saya ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode pengumpulan datanya salah satunya dengan cara wawancara. Kemudian untuk yang G, alat apa saja yang Anda gunakan untuk mengolah data dalam penelitian Anda. Nah, untuk alat-alatnya saya simple ya, menggunakan alat-alat yang sudah ada pada umumnya ya. Yang pertama ada pendekatan manual ya, fungsinya untuk memilih pendekatan sederhana tanpa software. Di sini saya bisa menggunakan teknik highlighting, pencatatan secara manual menggunakan dokumen fisik atau digital. Jadi bisa menggunakan pencatatan fisik buku atau menggunakan notes di gadget. Kemudian ada Microsoft Word yang saya gunakan nanti untuk melakukan proses highlighting atau penandaan data berdasarkan kategori atau tema. Dan yang terakhir ada Microsoft Excel atau bisa menggunakan Google Sheet. Nah, di sini saya akan menggunakan ini untuk membuat tabel yang isinya kutipan dari wawancara atau hasil observasi. Kemudian saya juga bisa menggunakan ini untuk memberikan kode atau kategori di setiap kutipan dan mengkelompokkan atau menyusun data berdasarkan kategori atau tema yang sudah ditentukan. Sekian penjelasan saya mengenai jawaban untuk soal nomor 2 UTS tentang market research. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.